Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mutia Ananda dari tim jurnalis SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Sebelumnya izin ya Bu untuk minta waktunya Ibu sebentar, mau wawancarain Ibu. Ya, Sebelumnya apa kabar Bu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Bu. Menurut Ibu, seperti apa tantangan pendidikan saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu Bu? Kalau untuk 10 tahun yang lalu gitu ya, itu lebih kurangnya di era anak ibu yang pertama kayaknya ya, itu masih ada pendidikan akhlak budi pekerti di situ. Kemudian di situ memang modelnya masih murni menggunakan buku paket begitu ya. Iya Bu. Terus kalau dulu mengerjakan tugas ataupun PR atau apa gitu, tugas sekolah, sifatnya masih cenderung mengerjakannya dengan berkelompok gitu ya, dengan banyak teman, kadang dibawa ke rumah, itu juga teman datang ke rumah. Tapi kalau untuk yang sekarang cenderung individu gitu ya, untuk yang kondisi sekarang. Kemudian sudah banyak yang berbasis Android gitu ya, karena sejak COVID kali ya, itu kan pembelajarannya daring, jadi harus pakai alat seperti itu. Nah, di situ perbedaannya kalau yang Ibu perhatikan. Kemudian dari segi kebersamaan kayaknya kurang, karena ya mungkin itu tadi pengaruh di stand jarak tadi ya. Jadi kalau ada tugas di era yang sekarang itu cenderung mengeluh karena mengerjakannya sendiri. Kalau dulu kan rame-rame, jadi cepat selesai dan suasana akrab ceria itu dapat. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu ini sudah mulai menggunakan teknologi atau AI dalam pembelajaran? Bisa Ibu ceritakan sedikit contohnya, Bu? Kalau di sekolah ini itu yang jelas kalau ujian itu pakai aplikasi untuk ujian, jadi nggak berbasis pensil kertas lagi. Itu yang pertama, awalnya pakai Google Form gitu, kemudian pakai aplikasi ujian sendiri. Kemudian kalau untuk proses pembelajaran itu guru-guru latihannya ada itu namanya Canva ya. Iya Ibu. Tapi kalau untuk ke AI itu yang Ibu belum ini. Guru sudah belajar mandiri sendiri, tapi dari sekolah memberikan keleluasaan mau pakai apa itu, yang jelas ada media pembelajaran yang bisa lebih mudah diterima oleh peserta didik gitu. Iya, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru berubah di era teknologi sekarang ini, Bu? Yaitu tadi, guru harus mau untuk mengupgrade dan mengupdate dirinya ya, karena terutama di era teknologi yang maju kayak sekarang, mungkin kalau guru muda itu yang jadi kendala untuk guru tua. Kalau guru muda kan cepet itu, nangkep itu, karena memang dari SMA-nya bahkan mungkin ya udah terbiasa dengan HP, Android, laptop kuliah. Tapi kalau yang guru tua ini yang usia udah 50 ke atas itu kan agak cenderung kesulitan untuk mengikuti harus digitalisasi yang seperti sekarang. Itu sih keadaannya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tantangan guru dalam menanamkan pendidikan karakter di tengah era digital ini, Bu? Itu guru merasa agak berat kayaknya ya ngajar yang di era sekarang ini, karena pendidikan karakter itu sangat penting sebenarnya kan, tapi ada untuk di saat ini ada yang namanya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila kan juga diganti, meskipun ada program atau kurikulumnya yang sudah dimodifikasi begitu, ada P5 gitu ya, Pancasila seperti itu, tapi
untuk pendidikan akhlak sendiri yang memang khusus untuk pembinaan karakter dan budi pekerti itu kan nggak ada gitu. Jadi kadang guru kesulitan waktu ngajari ini di adabnya itu yang sepertinya agak berat. Kalau dulu kan murid ketemu guru salim gitu ya. Kadang murid atau anak-anak lewat di hadapan orang tua agak nunduk dikit. Tapi kalau yang sekarang ya sudah jalan gitu aja. Atau bahkan naik sepeda motor nggak ada nyapa lagi tuh guru atau bukan itu. Padahal tahu itu gurunya sudah berlalu seperti itu. Itu kayak berat untuk pembentukan karakter yang kayak generasi dulu gitu. Sulit untuk ngubahnya gitu, enggak ya Bu? Sebenarnya bukan sulit untuk mengubah ya, kayak mana ya? Agak sulit untuk mengarahkan karena pengaruh lingkungan yang sekarang yang cenderung kurang bagus gitu ya, itu lebih dominan kayaknya pengaruhnya ke anak-anak di sekolah. Habis itu lingkungan di rumah juga kadang orang tua kurang kontrol kan. Mereka kan kadang sibuk dengan main HP, entah itu entah ngegame bareng itu ya kan, ada main game bareng atau kadang scroll aplikasi-aplikasi yang kan banyak sekarang gitu kan. Nah di situ kan kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya mereka lihat kan gitu. Jadi kadang-kadang saking asiknya dia megang HP, dipanggil orang tua misalnya Andi, misal nama Andi ya, itu kadang 3-4 kali kan nggak dengar karena saking asiknya dia megang HP tadi. Nah mungkin itu juga coba yang kelas 9, semua kelas 9 agar merapat ke tiang bendera. Jadi seperti kelas itu 9 merapat ke tiang bendera. tantangannya gitu loh ya, dalam bentuk karakter itu. Sebelum kami Kalau persiapkan waktu di sekolah kan cuma berapa jam sih? Kan dari jam 8 kok kita di sini ya. Dan dipastikan tidak ada lagi makan-makan. Itu kalau sekarang lagi minum es, silakan habiskan esnya, cuma merapat ke tiang bendera. Jadi itu jangan pada acara kita jeda, nggak apa-apa. Udah. Jangan kalau geladi nanti kalian masih mengunyah, ya diharapkan tidak ada lagi mengunyah, harus serius karena acara geladi akan kita mulai. Udah. Atau kok kalau nggak ini dia apa di-cut dulu. Kok nggak saya kasih tahu, maksudnya kalau pengumuman gak usah pakai mic. Udah siap ya? Hah? Udah siap ya? Nanti kan teman atau ada lagi. Kayak semua udah pertanyaan lagi. Hah? Udah lanjut aja. Dilanjut aja. Iya. Nah, terus Lanjut ya Bu? nah, Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara sekolah menyikapi isu Indonesia Emas 2045? Apakah itu pernah jadi bahan diskusi atau cuman perencanaan saja, Bu? sikap sekolah ya, tindakan sekolah untuk menyikapi generasi Indonesia Emas ya 2045 ya. Iya, Ibu. Itu kalau secara khusus kita mengadakan diskusi gitu, itu memang belum gitu ya. Tapi kalau kita yang ngobrol bersama gitu aja sambil istirahat, nunggu jam istirahat selesai gitu ya. Itu kadang-kadang kita sudah membicarakan itu. Nah, cuman secara khusus nanti menyambut Indonesia Emas kita buat programnya ini ya gitu, enggak gitu sih ya. Cuman untuk menghadapi masa depan yang enggak menentu seperti itu, ini kegiatan di sekolah juga sudah ditambah gitu kan. Ekskulnya itu terutama kalau dulu di sekolah ini enggak ada yang sifatnya untuk pembinaan fisik secara langsung, sekarang itu ada tuh karate, renang gitu sudah kita tambah kegiatannya. Yang sifatnya pembinaan mental itu karakter itu ada ekskul tahfiz. Nah di situ selain menghafal Al-Quran juga ada pembinaan karakter. Nah itu juga salah satu cara sekolah sih ya mengantisipasi adanya tantangan tadi loh, apa yang pengaruh digital yang kuat tadi. Kemudian kita juga ada yang sifatnya skill keterampilan itu juga ada kita
ekskulnya ada di situ, karena kan nggak semua anak suka renang, nggak semua anak suka bela diri kan gitu. Nah, tapi ada yang suka bikin kue, masak, ada yang suka tata busana, ya, ada yang suka keterampilan barang bekas. Disitulah kita punya ekskul keterampilan. Kemudian kalau untuk yang kemampuan digitalnya, kita punya Lepik yang juga sudah intens kita pakai gitu. Jadi seminggu sekali minimal anak-anak harus masuk ke situ. Ada nggak ada pelajaran TIK, itu memang harus masuk. Jadi ada tugas-tugas tertentu. Ini hanya untuk mengasah kemampuan anak di bidang penguasaan komputer, laptop seperti itu. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sendiri, karakter seperti apa yang paling penting dimiliki siswa saat ini, Bu? Untuk kondisi saat ini ya, karakter yang paling penting itu ya ini sih, yang teguh pada agamanya itu sebenarnya paling penting. Karena kita nggak tahu pengaruh apa yang ada dalam HP yang dipegang anak gitu ya, ketika mereka ada di rumah. Kan guru nggak bisa ngontrol sepenuhnya kegiatan 24 jam anak seperti itu. Dari jam 8 sampai jam 1 anak memang di sekolah. Berapa jam lah itu? 5 jam. Paling lama 6 atau 7 jam. Sedangkan waktu ini total 24 jam. 24 dikurangi 7 jam maksimal gitu ya. Untuk mereka berada di luar di lingkungan sekolah. Sisanya masih ada 17 jam lagi. Nah, itulah yang pengaruhnya lebih besar kepada anak-anak dibandingkan sekolah. Nah, tantangan yang ada, agama itulah yang harus diperkuat. Agama apapun itu, gitu. Nggak harus Islam aja, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha. Saya meyakini, Ibu meyakini ya, semua agama itu menginginkan umatnya itu punya iman yang kuat untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari kekinian. Itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kolaborasi ideal antara guru, orang tua, dan teknologi, Bu? Kolaborasi ideal ya, kalau yang dilakukan sekolah dan yang ini karena anak juga ini ya, memang nggak mengekang atau melarang sepenuhnya, nggak boleh pegang HP juga enggak. Makanya di kegiatan-kegiatan tertentu anak-anak diperbolehkan bawa HP, termasuk waktu ujian, itu satu. Kemudian kalau ada tugas mapel tertentu kemarin yang sama anak-anak itu matematik, IPA itu boleh bawa HP, tapi sama guru ini dulu, di setel, kamu bukanya link ini. Kan nanti ketika guru keliling, anak tadi buka link atau enggak, kemudian dikasih waktu mengerjakannya, anak-anak kan akan ketahuan kok di waktu yang sudah ditentukan nggak selesai juga. Berarti mau itu tadi keluyuran, tak link mana kan gitu. Nah, itu juga salah satu kolaborasi dengan orang tua. Jadi mau nggak mau kan orang tua juga harus menyediakan fasilitas teknologi itu untuk anak di sekolah. Terus dari pihak sekolah tadi memberikan tugas yang di situ menggunakan fasilitas HP, tapi tetap dikontrol. Jadi itu harus ada kolaborasi, harus ada saling kepercayaan gitu kan, untuk memberikan kesempatan pada anak yang lebih baik gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa pesan menurut Ibu sendiri, mengapa judi online itu bisa begitu cepat menyebar di kalangan remaja sekarang, Bu? Terkadang kan kita banyak remaja-remaja sekarang nih, Bu, dia menggunakan HP, tetapi digunainnya itu nggak dalam hal yang positif gitu, Bu. Tanpa ketidaktahuannya orang tua, dia memainkan judi online gitu, Bu. Jadi gimana menurut Ibu, mengapa judi online itu bisa cepat menyebar di kalangan remaja gitu, Bu? Karena biasanya ya, judi online itu kan dikemas dalam bentuk yang menarik. Biasanya seperti itu. Itu coba
kan di situ kayaknya ada game bunga gitu ya. Bunga merah kumpulkan dengan bunga merah, bunga kuning dengan bunga kuning. Bisa bunga, bisa bola gitu. Ini untuk anak-anak yang masih balita loh ya. Itu sudah ada. Dan kemudian di situ memang bisa sih game tadi yang duluan dia menang, nanti di situ dapat penghargaan dalam bentuk pin apa gitu kan. Apa sih kalau yang kayak di TikTok itu kan, singa kan harga sekian kan gitu. Kemudian yang bunga kan itu ada harga-harganya itu. Nah, ini bisa jadi game yang sederhana seperti itu untuk tingkat anak balita pun nanti kalau ini menang duluan dapat ini. Sebenarnya itu sudah cenderung kepada permainan judi. Anak kan image-nya aku nanti kalau menang gini. Nah, berkembangnya usia, berkembangnya kemampuan, tentu anak mencari yang tantangan lebih sulit. Oh, game ini sudah game seperti itu. Akhirnya tanpa disadari ketika dia masuk dalam satu situs memenuhi keingintahuannya, ini situs apa ya? Ini websitenya apa isinya kan gitu. Jadi dicoba-coba seperti itu. Itu juga yang menjadikan cepatnya berkembang, menular ke semua anak-anak. Jadi kok dirasa sama si anak ini kok menarik ya gamenya nih. Padahal dia belum menyadari ini judi online atau hanya tingkat menarik saja. Disampaikan ke kawan, kemarin aku main game ini loh, asik kita mainkannya. Kemudian di situ kalau kita menang dapatnya hadiah sekian dolar lah. Nah, itu kan sudah masuk awal di situ. Nah, ketika nanti sudah di level berikutnya yang sudah dipunya, silakan untuk pertaruhkan misalnya kayak gitu. Kemudian dia menang dapat, terus kemudian kalah. Nah, ketika kalah, nggak bisa, aku harus menang. Main terus hingga lupa waktu, lupa kegiatan yang lain karena sudah terfokus ke situ. Nah, ini udah menular yang seperti itu tanpa disadari. Seperti itu. Jadi awalnya itu pasti karena menarik game tadi itu. Permainan dalam judi online itu awalnya itu karena menarik. Tanpa disadari, tantangan atau level-level yang dilalui itulah yang menyebabkan dia bertahan di situ. Gitu sih kalau menurut Ibu ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu pernah menemukan atau melawan konten yang mempromosikan judi online, khususnya yang menyasar pada anak muda sekarang, Bu? Sebenarnya kalau untuk melawan gitu, Ibu enggak. Cuman ketika kita lagi scroll ya, entah apa itu IG atau apa, kan banyak sih. Kan itu pasti lewat kayak gitu. Itu kalau bisa Ibu blokir. Seperti itu kan. Kadang-kadang kalau pas Ibu ngapain ke anak, lihat anak lagi, coba lihat itu deh, bisa nggak diblokir itu? Kan Ibu nawarkan dulu. Enggak juga. Blokir itu enggak. Dek, kalau itu diblokir bisa enggak? Karena dia coba. Nanti di situ kadang saya masuk. Dek, kalau yang supaya kayak gini-gini, itu meskipun lewat kok bisa blokir aja ya nak. Biar nanti nggak lewat lagi, saya bilang gitu. Jadi itu cara saya sih ya untuk melawan ada yang. Kalau melawan kita diposting jangan mana terus promo gitu, enggak sih gitu loh. Karena di situ nanti akan ada pro kontra yang kita juga nggak tahu mereka ini siapa gitu loh. Kadang nanti dari sisi pribadi kita diserang, kita juga mungkin nggak siap atau mungkin anak kita kayak gitu. Tapi minimal untuk diri sendiri yang sifatnya seperti itu pasti akan saya blokir terus seperti itu. Karena jumlahnya kan ratusan juta sih, bukan hanya puluhan aja, ratusan juta. Nggak mungkin kita mengomentari semua itu kan gitu. Gitu kalau upaya Ibu loh ya dalam melawan. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada generasi muda yang sedang aktif di media sosial agar tidak terjebak dalam konten negatif seperti judi online tadi, Bu? Pesan dari Ibu, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai kepala sekolah juga di sini, ataupun membina untuk anak-anak dalam ini komunitas itu, minimal bekali diri sendiri itu dengan mental, dengan keyakinan yang kuat
jangan terpengaruh. Nah itu kalau sudah nanti ada keinginan, oh ini pengen buka ini, kemudian sudah tahu di situ kok judi, itu perkuat diri untuk meyakinkan itu perjudian. Karena apapun ceritanya, nasihat sampai berbuih-buih mulut orang yang menasehati ya. Kalau dari diri sendiri anak tadi itu memang gak ada keinginan untuk menghentikan rasa ini, terus main tadi, kalau nggak ada keinginan menghentikan juga nggak akan bisa berhenti. Jadi nasihat kami bagi yang aktif menggunakan media sosial dan seterusnya, hindari untuk membuka situs-situs yang memang sudah tahu itu akan terindikasi judi online. Silakan kalian bermedia sosial, tapi bermedia sosial yang positif untuk mengembangkan kreativitas, kan seperti itu. Tapi kalau sudah itu terindikasi, hentikan secepat mungkin. Itu aja sih nasihat Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Iya. Maaf kalau mengganggu waktunya Ibu. Itu juga minta maaf ya. Iya, makasih ya, Bu. Oke, gitu aja. Makasih, Bu. Nggak perlu diulang.